terjadinya kekerasan, terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Maka saya salah satu orang yang pada waktu itu memutuskan untuk ini tidak sehat, ini tidak demokratis, dan ini bagi saya tidak manusiawi. Mungkin kebanyakan daripada orang-orang yang keluar, termasuk saya merasa putus asa karena yang bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai karena rumah tangga itu kan kalau ada salah satu yang masih di dalam itu ya tidak muhrim, jadi harus cerai. Santri atau pesantren Al Zaitun sebagai pendidikan formal itu adalah tameng, Mas. Tameng untuk? Tameng untuk menyembunyikan sesuatu yang tadi itu. Karena mereka itu tidak ada di dalam komplek Mahat Al Zaitun. Mereka itu siapa? Mereka yang disebut NII, mereka yang disebut MIM, mereka yang disebut Jamas, ya kan, mereka bajunya ganti-ganti terus namanya. Pak Panji itu bukan imam NII, itu sudah ditinggalkan oleh anggotanya gitu. Kalau Al Zaitun itu bukan dasarnya NII, tidak akan bisa sebesar dan semegah itu. Karena Al Zaitun itu kan anggotanya itu hanya satu kata, sami'na wa atona. Apapun perintah dari pimpinan, suruh nabrak kereta juga berani gitu kan. Karena itulah doktrin yang ada di NII begitu. Penyekapan 5, kalau nggak salah 5 pegawai di Masikoh, di tempat kediaman Syekh atau Panji. Itu sudah naik ke beberapa media. Cuman saya heran waktu itu nggak sempat diproses atau bagaimana gitu kelanjutannya. Yang kami tahu dari teritorial, Al Zaitun adalah pusat negara Islam, Madinahnya Indonesia. Jadi apapun yang akan diproduksi nanti di Al Zaitun saat ini, yang kemarin saat ini, itu adalah untuk persiapan generasi, ya itu, pusat negara NII. Ya mungkin mereka hari ini secara keseluruhan, anak-anak santri, pastinya belum banyak yang tahu, ya, belum banyak yang belum tahu malah larinya kemana, karena seperti yang Mas Iksan tadi jelaskan atau beberapa orang mantan santri yang jelaskan bahwa mereka hanya belajar seperti biasa, kurikulum yang biasa. Makanya kalau kita lihat kurikulumnya seperti biasa yang dianjurkan pemerintah, tapi di luar itu ada lagi program-program yang mungkin mereka pernah alami. Saya pikir kalau surga demikian ya, pada saat wali santri saya seharusnya juga setelah berkontribusi berpuluh tahun itu kami, apalagi saya suami istri begitu, harusnya anak itu masuk ke sana gratis dong gitu. Kalau memang itu surga di sana, tapi kenyataannya tidak juga. Ternyata tidak hanya pembangunan Al Zaitun. Konon juga saya mendengar ada sejumlah transferan juga untuk tempat ibadah lain di luar negeri. Itu yang terupdate. Jadi saya juga betapa kecewa, uang yang kami bayarkan itu bukan hanya untuk pembangunan di Al Zaitun saja. Sedangkan target impak yang diberikan kepada kami juga sudah cukup berat ya. Belum lagi nanti ada tagihan sejadah 1.500.000 per orang dan setiap anggota keluarga itu harus memenuhinya. Kesaksian ex-karyawan dan alumni santri Ponpes Al Zaitun. Pemerintah dan aparat hukum sudah memiliki bukti yang bisa mengaitkan Imam Besar Al Zaitun Panji Gumilang dengan gerakan radikal NII, tapi Panji Gumilang masih bisa membantahnya. Polemik santri di Pondok Pesantren Al Zaitun terpapar ajaran negara Islam Indonesia dibantah oleh salah seorang alumni, Muhammad Ihsan. Ia menegaskan santri tidak pernah diberikan pendidikan berbau NII. Santri Al Zaitun ini nggak terkait sama sekali, kita itu cuma jadi temennya aja, kata Muhammad Ihsan. Menurutnya penghuni Al Zaitun terbagi atas 3 bagian, yakni santri, eksponen, dan karyawan. Ihsan berpendapat bahwa eksponen dan karyawanlah yang terpapar ajaran NII. Ihsan juga buka suara soal penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Ia memastikan hal tersebut tidak dilakukan oleh santri, seperti saf atau barisan jemaah pria dan wanita sejajar dalam satu barisan ketika sholat Id. Bukan santri ketika sholat Idul Fitri itu santri sedang liburan di masyarakat, jelasnya. Jemaah yang melakukan sholat dengan tata cara tersebut disebut Ihsan sebagai pihak underground. Pihak tersebut hanya datang saat momentum tertentu. Mereka semua itu datang cuma di momen tertentu saja, tegasnya. Pemerintah dan aparat hukum sudah memiliki bukti yang bisa mengaitkan Imam Besar Al Zaitun Panji Gumilang dengan gerakan radikal NII, tapi Panji Gumilang masih bisa membantahnya.
Polemik santri di Pondok Pesantren Al Zaitun terpapar ajaran negara Islam Indonesia dibantah oleh salah seorang alumni Muhammad Ihsan. Ia menegaskan santri tidak pernah diberikan pendidikan berbau NII. Santri Al Zaitun ini nggak terkait sama sekali, kita itu cuma jadi temannya aja, kata Muhammad Ihsan. Menurutnya penghuni Al Zaitun terbagi atas 3 bagian, yakni santri, eksponen, dan karyawan. Ihsan berpendapat bahwa eksponen dan karyawanlah yang terpapar ajaran NII. Ihsan juga buka suara soal penyimpangan yang terjadi di Pondok Al Zaitun. Ia memastikan hal tersebut tidak dilakukan oleh santri, seperti saf atau barisan jemaah pria dan wanita sejajar dalam satu barisan ketika sholat Id. Bukan santri ketika sholat Idul Fitri itu santri sedang liburan di masyarakat, jelasnya. Jemaah yang melakukan sholat dengan tata cara tersebut disebut Ihsan sebagai pihak underground. Pihak tersebut hanya datang saat momentum tertentu. Mereka semua itu datang cuma di momen tertentu saja, tegasnya.